Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sehat semua? Alhamdulillah, sehat. Iya, wajahnya terlihat sangat segar, sepertinya semangat sekali untuk memulai pembelajaran pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir tepat waktu di kelas kita. Sebelum kelas kita mulai, saya mohon untuk Pak Syawal ada ya? Pak Syawal mungkin bisa memimpin dengan doa, Pak Syawal? Amin, bisa. Pak Syawal, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Puja syukur kita kepada Allah SWT. Pertama kita berikan rahmat kesehatan. Mudah-mudahan kita semua sehat sampai besok dan sampai nanti action setelah penggerak. Ada setelah penggerak menurut saya. Jadi marilah kita berdoa dengan menundukkan kepala sejenak. Berdoa mulai. Doa selesai. Saya serahkan ke Bu Penny. Silakan. Terima kasih Pak Syawal, terima kasih Bapak Ibu. Semoga doa tadi menjadi penyemangat untuk kita. Kita tetap bersemangat belajar walaupun saya tahu kita semua lelah ya Bapak Ibu. Ini sudah hari yang ke 9, tapi insya Allah kita tambah segar setelah acara ini. Baik, terima kasih. Untuk agar kita bersemangat, untuk icebreaker, saya ingin Bunda Iis ya. Bunda Iis biasanya suka ceria sekali Bunda Iis. Silakan Bunda Iis untuk icebreaker. Terima kasih teman-teman. Ayo kita biar sebelum materi dimulai kita menjadi segar. Icebreaker-nya yaitu kita menggunakan waktu ya. Kalau pagi tepuk tangan sekali. Kalau siang 2 kali. Malam 3 kali. Mengerti semuanya? Baik. Mengerti Bu. Ya. Siang. Oke. Pagi. Malam. Siang. Malam. Pagi. Terima kasih. Seharusnya ini sangat ceria, tapi karena sinyal kita mungkin berbeda ya Bapak Ibu ya. Jadi nyampenya entah pagi, entah siang ya. Oke, terima kasih Bunda Iis, terima kasih. Baik Bapak Ibu, seperti biasanya, saya akan menemui Bapak Ibu untuk materi lanjutan kita. Tapi izinkan saya share screen sebentar Bapak Ibu. Muncul Bapak Ibu, layar saya di hadapan Bapak Ibu. Sudah Bu. Baik. Ya sudah. Baik. Pada pertemuan kita kali ini Bapak Ibu, saya akan menyampaikan materi lanjutan. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang capaian pembelajaran, kemudian alur tujuan pembelajaran. Hari ini kelanjutannya adalah modul ajar. Ya, kita akan membahas hari ini adalah modul ajar. Bapak Ibu, apa tujuan atau learning achievement yang harus kita peroleh untuk pertemuan kita pada hari ini Bapak Ibu? Yang pertama adalah saya berharap setelah pertemuan kita Bapak Ibu mampu mengidentifikasi komponen modul ajar dengan benar, dan yang kedua Bapak Ibu mampu merancang modul ajar yang sesuai dengan capaian pembelajaran. Ini adalah learning achievement kita untuk pertemuan kita hari ini. Kemudian Bapak Ibu, seperti pada pertemuan berikutnya, kita akan komitmen ya. Komitmen kelas yang pertama adalah masuk dan keluar kelas tepat waktu. Terima kasih untuk hari ini. Tadi Bapak Ibu sudah seperti biasanya tepat waktu, login-nya ke link Jimmy kita. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, mikrofon dalam posisi mute jika tidak sedang berbicara di forum. Yang ketiga, bergantian bicara, saling mendengarkan. Yang keempat, raise hand atau meminta izin jika ingin bertanya atau menanggapi. Dan yang terakhir, komitmen kita adalah saling menghormati, menghargai, berkolaborasi, dan santun. Baik Bapak Ibu, siap untuk belajar pada pertemuan hari ini? Siap Bu. Oke, baik. Kita mulai Bapak Ibu. Sekarang kita membahas tentang modul ajar. Apa sih yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini? Yaitu tentang komponen modul ajar. Bapak Ibu sudah pernah mendengar belum istilah modul ajar?
Atau ini baru pertama kali Bapak Ibu mendengarnya? Bapak Ibu, sudah pernah mendengar istilah modul ajar? Sudah, Bu. Iya, kita bayangkan nanti kalau kita melihat komponen yang ada di modul ajar, kita bayangkan ya apa yang ada di dalam modul ajar. Sekarang komponennya Bapak Ibu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah informasi umum, yang kedua komponen inti, dan yang ketiga adalah lampiran. Ini 3 komponen yang ada di dalam modul ajar. Kemudian di masing-masing komponen ini ada apa saja Bapak Ibu? Mari kita lihat. Untuk komponen yang pertama yaitu informasi umum. Ada apa di informasi umum? Yang pertama Bapak Ibu identitas modul. Yang kedua kompetensi awal. Yang ketiga profil pelajar Pancasila. Yang keempat sarana prasarana. Yang kelima target peserta didik. Dan yang keenam model pembelajaran. Untuk kurikulum sekolah penggerak, model pembelajaran menjadi the center of learning atau menjadi pusat pembelajarannya adalah model pembelajaran tatap muka, kemudian PJJ daring, PJJ luring, dan blended learning, gabungan antara keduanya. Itu Bapak Ibu 6 komponen yang ada di dalam info umum. Kemudian di komponen yang kedua yaitu komponen inti, yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Dilanjutkan dengan pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, assessment, pengayaan, dan remedial. Bagian terakhir dari modul ajar adalah ada lampiran. Apa saja Bapak Ibu yang masuk di dalam lampiran? Yang pertama adalah LKPD, yang kedua bahan bacaan guru dan peserta didik, yang ketiga glosarium, dan yang keempat daftar pustaka. Itu Bapak Ibu komponen yang ada di dalam modul ajar. Sebelum saya lanjutkan ke materi contoh modul ajar, Bapak Ibu, any questions? Ada pertanyaan atau ada yang ingin Bapak Ibu ketahui tentang modul ajar? Atau ada ide yang tiba-tiba muncul di benak Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mendengar apa itu modul ajar, apa itu komponen-komponen di dalam modul ajar? Silakan. Sebelum kita masuk ke contoh modul ajar yang sesungguhnya. Nanti kalau Bapak Ibu sudah ngelihat contoh modul ajarnya, sudah tidak menjadi sulit lagi. Bapak Ibu sudah akan langsung paham. Ada Bapak Ibu? Tidak ada. Tidak ada, Bu. Kalau tidak ada. Tidak ada. Mengerti. Ya, lanjut. Mengerti. Bunda Iis. Lanjut ya Bunda Iis ya. Oke. Sekarang saya akan share contoh modul yang sesungguhnya. Nanti kalau Bapak Ibu udah melihat contoh modulnya, pasti Bapak Ibu udah langsung ngerti. Oh, modul ajar seperti itu ternyata. Ini Bapak Ibu, contoh modul ajar yang ada di dalam pembelajaran kita. Sudah terlihat di layar Bapak Ibu contoh modul ajarnya? Sudah, Bu. Baik, coba Bapak Ibu mulai kita analisis, mulai kita lihat secara mendetil apa sih yang ada di dalam modul ajar. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu, ada banyak Bapak Ibu, nanti akan saya bagikan link-link untuk Bapak Ibu, ada juga di LMS Bapak Ibu semua ya, link contoh-contoh modul ajar yang bisa menjadi salah satu referensi untuk Bapak Ibu jika ingin membuat modul ajar. Yang pertama Bapak Ibu, ini adalah pecahan biasa dan campuran. Ini kebetulan untuk SD ya Bapak Ibu. Nanti kita tinggal adaptasi saja. Yang penting sekarang kita belajar apa sih isi dari masing-masing komponen dari 3 komponen utama yang ada di dalam modul ajar. Jadi diawali dengan materi ya Bapak Ibu. Ini materi, kemudian diawali dengan identitas. Setelahnya Bapak Ibu, jadi ada penyusunnya siapa, satuan pendidikannya di mana, jenjangnya apa, sekolah atau fase. Bapak Ibu sudah masih ingat ya tentang fase bahwa kita sekarang capaian pembelajaran itu berbasis fase. Ada fase A dimulai dari SD sampai fase A, B, C. Kemudian D itu untuk fase SMP, E itu untuk SMA, dan F juga untuk SMA, SMK ya Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti masih ingat tentang itu. Ini adalah identitas ya Bapak Ibu. Kemudian kompetensi awal. Kompetensi awal itu Bapak Ibu adalah prior knowledge. Prior knowledge itu adalah pengetahuan sebelumnya. Jadi pengetahuan prasarat. Kemudian profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu masih ingat nggak? Kalau Bapak Ibu melihat mandiri, bernalar kritis, kreatif, Bapak ini mengingatkan Bapak Ibu tentang apa? Profil pelajar Pancasila ini.
Bapak Ibu? Bapak Ibu ingat, mandiri, bernalar kritis, kreatif, ini menjadi salah satu bagian dari 21st century life skill ya, menjadi bagian dari kecakapan abad 21. Kemudian ada 6 profil pelajar Pancasila, nanti Bapak Ibu pilih mana yang modul ajar Bapak Ibu pada materi yang sedang Bapak Ibu pilihkan. Jadi tidak harus muncul 6-6-nya. Mana yang menjadi prioritas utama, mana yang menjadi penekanan. Kemudian sarana-prasarana apa saja Bapak Ibu yang Bapak Ibu butuhkan ketika Bapak Ibu mengajar materi yang ada di modul ajar Bapak Ibu. Target peserta didik, targetnya apa Bapak Ibu? Kompetensinya apa Bapak Ibu yang Bapak Ibu ingin peserta didik Bapak Ibu capai pada akhir pembelajaran. Kemudian model pembelajarannya Bapak Ibu di sini ada blended learning. Kalau blended learning artinya gabungan ya Bapak Ibu ya. Kemudian di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran Bapak Ibu masih ingat ya ada domainnya apa. Jadi domain itu mohon maaf kalau bahasa baik bahasa Inggris atau bahasa Indonesia itu kan ada mendengarkan, membaca, kemudian menulis dan berbicara. Jadi listening, speaking, reading, and writing itu adalah domain yang ada di dalam bahasa. Jadi disesuaikan Bapak Ibu. Dari mana kita tahu domain? Bapak Ibu itu ada di capaian pembelajaran. Nanti Bapak Ibu bisa melihat banyak informasi di sana. Kemudian di sini ada domainnya, kontennya, kemudian ada tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya Bapak Ibu tercantum di sini. Bapak Ibu dilanjutkan dengan pemahaman bermakna. Apa yang dimaksud dengan pemahaman bermakna? Lebih fokus ke kompetensi tertinggi. Jadi ada berpikir kritis, kemudian analisis, keterampilan abad 21 apa yang ingin menjadi Bapak Ibu tekankan dalam pembelajaran Bapak Ibu. Pertanyaan pemantik itu adalah kalau Bapak Ibu lihat ketika dibahas tentang pecahan, apa yang kamu ketahui tentang pecahan, apa manfaat kita mempelajari pecahan. Jadi pertanyaan pemantik itu semacam building knowledge of field. Jadi bagaimana mengarahkan peserta didik untuk mengetahui apa yang ingin dipelajari ya Bapak Ibu. Pertanyaan pemantik. Kemudian persiapan pembelajaran Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lakukan di dalam persiapan pembelajaran untuk segala sesuatu yang Bapak Ibu butuhkan. Nah, Bapak Ibu di sini menarik Bapak Ibu. Kegiatan pembelajarannya sangat sederhana. Jadi pendahuluan, hanya tertulis berdoa, presensi, ice breaking, menyampaikan tujuan kegiatan inti, kemudian penutup. Jadi bisa sesederhana ini Bapak Ibu untuk kegiatan pembelajarannya di modul ajar. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan assessment. Assessment-nya Bapak Ibu masih ingat ya, ada assessment sikap, kemudian ada assessment performa, ada assessment tertulis. Jadi silahkan Bapak Ibu pilih apa saja bentuk-bentuk masing-masing assessment yang menurut Bapak Ibu cocok untuk pembelajaran Bapak Ibu. Dilanjutkan dengan pengayaan dan remedial. Jadi masuk Bapak Ibu pengayaannya apa, remedialnya apa. Silakan Bapak Ibu pilih apa yang paling cocok untuk pembelajaran Bapak Ibu. Ini lampirannya Bapak Ibu, LKPD, lembar kerja peserta didik lampirannya. Ada semua Bapak Ibu. Ini bahan bacaan untuk guru dan peserta didik sebagai lampiran tadi ya Bapak Ibu. Sudah ada semua sebagai contohnya Bapak Ibu. Ya. Oke, that's it Bapak Ibu contohnya. Nanti Bapak Ibu bisa buka link contoh-contoh modul ajar di link LMS Bapak Ibu atau nanti akan saya share ke ke grup WA kita ya nanti ya. Nanti akan saya titipkan ke ketua kelas. Baik Bapak Ibu, itu materi dari saya tentang modul ajar. Apakah Bapak Ibu ada yang masih ingin ditanyakan atau ada yang ingin menjadi penguat untuk kita Bapak Ibu? Saya persilahkan. Pak Syawal, Bu Hajah Iis, kemudian Ibu Hajah Sosialawati, Bu. Silakan Bapak Ibu. Ya. Cukup? Saya rasa sudah cukup nih Bu. Ini sudah bagus ini. Oke. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Ibu Iis, Bunda Iis cukup ya? Sudah cukup jelas? Baik. Bapak Ibu jangan lupa untuk memperdalam pengetahuan kita tentang modul ajar yang sesungguhnya, Bapak Ibu bisa buka di link-link yang ada di LMS Bapak Ibu. Banyak contoh modul ajar di sana bisa untuk belajar.
Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk pertemuan kita hari ini Bapak Ibu. Saya senang Bapak Ibu masih bersemangat, masih punya motivasi yang sangat tinggi untuk selalu ingin tahu tentang hal-hal baru di dunia kita, dunia pendidikan. Tetap semangat Bapak Ibu, terima kasih banyak. Semoga pertemuan kita membawa hikmah untuk kita, membawa pelajaran untuk kita, dan membuat diri kita menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.